Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul alimul azim. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, beserta keluarganya, para tabi'in, tabi'at, dan sebagainya. Pekan lalu kita akan bahas definisi menahan. Kemudian sekarang hari ini kita akan bahas akhir ayat 183 dari Al-Baqarah. Dan isinya la'allakum tattaqun, yang artinya agar Anda bertakwa. Nah, lalu apa akar-akar daripada tattaqun? Akarnya itu adalah waw, qaf, dan ya. Mulai dari fi'il madin, waqo, artinya apa? Waqo, memelihara, menjaga. Sebagaimana tertera pada surat At-Tahrim, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Nah, kalau disisipkan dengan kalau diawali dengan alif dan disisipkan dengan ta, yaitu itako. Apa itu itako? Memelihara juga. Lalu bedanya apa? Apa bedanya? Coba kita kupas. Yang dimana kan kita kupas kata daripada takut, takwa. Itu kata takwa itu diseret ke dalam bahasa Indonesia jadi takut. Misalnya, saya takut sama hal, saya takut sesuatu. Apa itu takut? Nah, ya persis, takut sama hantu, takut sama kuntilanak. Arti takut yang sebenarnya itu adalah, apa itu takut? Gerakan berulang-ulang atau gentar, reaksi, atau merasa ingin menghindari sesuatu. Sekali lagi ya, merasa ingin menghindari dari sesuatu. Takut sama hantu, merasa ingin menghindari dari hantu. Takut sama tikus, merasa ingin menghindari daripada tikus.
atau bisa jadi tidak aman, tidak nyaman. Nah, definisi yang kedua itu adalah hormat. Misal definisi yang pertama, takut kepada Allah, yaitu merasa tidak nyaman ketika Allah terlihat. Ketika dia menampakkan diri, tentulah pingsanlah mereka. Coba di suratul A'raf ayat 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi intinya apa? Setelah itu semuanya itu pada takut. Intinya apa itu takut? Itu takut kepada Allah, yaitu merasa tidak nyaman ketika Allah tersebut terlihat. Maka mereka itu menginginkan Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, sedangkan kita itu tidak bisa melihat Tuhannya. Pleno amat. Lalu definisi yang kedua itu hormat, tunduk. Apa itu hormat? Jadi tunduk itu begini, selalu berdoa. Jadi kalau dia lihat lawan jenis, dia menundukkan pandangan. Nah, seperti itu. Yang saya maksud itu adalah takut berbuat sesuatu, takut bermacam-macam. Misalnya ketika nggak ada orang, apa yang dia lakuin ketika nggak ada orang? Berbuat sesuatu. Tapi mereka nggak tahu bahwa kita sedang berbuat sesuatu. Lama kelamaan mereka tahu apa yang telah kita lakukan. Mereka baru tahu apa yang telah kita lakukan. Berarti Play-Doh dong kita berbuat ketika nggak ada orang. Kenapa kita itu berbuat sesuatu ketika nggak ada orang? Sebenarnya kita berbuat ketika nggak ada orang itu perasaan kita aja, yaitu kita merasa tidak ada CCTV yang mengawasi kita. Kita merasa tidak ada CCTV. Kita kiranya sampai situ aja. Kita kira nggak ada orang, tapi kita kira itu nggak ada CCTV. Bukan nggak ada orangnya wajar. Kita menyesatu. Ini bukannya nggak ada orang, kita berbuat sesuatu, tapi kita aja yang merasa nggak ada CCTV yang mengawasi kita. Allah itu ibarat CCTV. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Allah maha mengawasi. Gimana cara ngawasnya? Maha melihat, maha mendengar.
itu mainstream. Itu definisi takwa. Berdasarkan pembahasan barusan, dapat kami simpulkan bahwa arti kata wako itu artinya memelihara, sedangkan itako itu artinya hati-hati. Berhati-hatilah sebelum berbuat. Maksudnya jangan berbuat seenaknya. Berhati-hatilah dalam berbuat. Misalnya di siang hari, rendang itu halal atau haram? Ya halal. Tapi kalau di siang hari, ya dia nggak bakal makan. Karena apa? Puasa itu sebagai latihan agar kita berhati-hati dalam memilih sesuatu. Demikian pula dengan suami istrinya. Walaupun halal di siang hari itu kan tetap nggak bakal. Nah, itu kan sebagai latihan agar kita berhati-hati dalam memilih sesuatu. Demikian pula ketika kita di Bali. Di Bali kan kalau L-nya itu ganti jadi B itu jadi babi. Jadi harus perhatikan, hati-hatilah dalam memilih makanan. Ini di Bali itu asal-asalan milih makanan. Dia maunya babi. Jadi seperti itu kita harus berhati-hati. Kalau wako itu memelihara, itako itu berhati-hati. Hati-hati. Jadi berhati-hatilah dalam berbuat. Jangan melihat manusia, jangan melihat polisi. Ada polisi, nggak ada polisi, patuhi peraturan lalu lintas. Intinya itu berhati-hatilah dalam berbuat. Ada orang, nggak ada orang, jangan masuk rumahnya. Jadi seperti itu. Misalnya kalau ada yang ngajak sesuatu, ya teliti dulu. Jangan asal terima. Misalnya kalau Anda menerima barang asing, ya teliti dulu, jangan langsung terima. Itu namanya hati-hati. Itu namanya itako, takwa namanya. Nah, demikian saja apa yang saya sampaikan kepada teman-teman media. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan kalau ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.